Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Samsun Nurlianto, NPM 192191027 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit materi tentang kurikulum pendidikan jasmani. Yang diantaranya ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani, kemudian yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani, dan yang keempat ada ruang lingkup pendidikan jasmani, dan yang kelima ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, tentang yaitu apa sih pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sendiri merupakan suatu mata pelajaran di sekolah yang fungsinya yaitu sebagai pendorong pengembangan keterampilan motorik, pengetahuan, kemampuan fisik, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter seperti mental, emosional, dan spiritual serta sosialnya, dengan guna untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Kemudian menurut para ahli didefinisikan menurut Sukintaka pada tahun 2000, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dan pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Kemudian yang kedua ada menurut Winarno pada 2006, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dan yang ketiga ada menurut Firmansyah, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia yang seutuhnya. Kemudian yang kedua ada poin asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah sebuah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu kegiatan. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani sendiri. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani yang meliputi 1. Program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Bahwa setiap peserta didik pasti memiliki atau tertarik dengan dan mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga. Nah, tujuan utama pembuatan program tersebut yaitu menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya dihadapkan dengan mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Olahraga mungkin akan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan jasmani, tetapi bukan satu-satunya pilihan. Dan yang kedua ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Guru tidak cukup dapat memberikan program aktivitas jasmani saja kepada orang dewasa ataupun kepada anak-anak. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Dengan demikian, pengalaman latihan yang diperoleh oleh para guru sewaktu kuliah
sangat diperlukan untuk dapat mengembangkan kemampuan jasmani anak-anak. Dan yang ketiga ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Maksudnya yaitu para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang. Aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkin sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan populer pada masa yang sekarang ini. Oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik untuk mempersiapkan keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik, baik yang populer di masa sekarang maupun aktivitas fisik yang akan ditemukan di masa yang akan datang nanti. Kemudian poin yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani. Karakteristik sendiri ada dua macam dalam Penjas. Yang pertama DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan anak tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua ada IAP atau Instructionally Appropriate Practice. Maksudnya yaitu tugas ajar diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Kemudian poin yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani adalah isi dari sebuah studi yang ada kaitannya dengan aktivitas fisik atau aktivitas jasmani kita. Jadi meliputi ya kegiatan-kegiatan olahraga, aktivitas pembelajaran, senam, aktivitas ritmik, kemudian berenang, dan juga kesehatan. Dan yang kelima ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Isu kurikulum Penjas ini yang pertama yaitu ada isu program. Isu program ini bahwa kurikulum SMA dapat kita diamati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Dan yang kedua ada isu proses pembelajaran. Isu proses pembelajaran ini berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan, yang antara lain pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik. Dan yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani diperoleh siswa cenderung terbatas. Yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas Penjas. Yang keempat, peranan unik dari Penjas yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar yang kurang tercemil dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani. Yang keenam, guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Dan yang ketujuh ada guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa agar
mengerti emosi-emosi yang dirasakan pada waktu melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Dan yang ketiga ada isu penilaian, atau bisa kita sebut evaluasi. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Dan yang keempat ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang sangat banyak di SMA, dari kelas 10 sampai kelas 12, bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas kurang lebih 1 minggu itu bisa menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 anak per minggunya. Dan yang kelima ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Mau itu lapangan, alat-alat, ataupun dari ruangan. Sebagai contoh, sekolah saya dulu itu sama sekali tidak ada lapangan di dalamnya maupun gedung-gedung untuk olahraga. Jadi setiap olahraga itu saya itu dulu di alun-alun, dan sekolah saya itu menyewa gedung atau gor terdekat di sekitar sekolah saya. Jadi kalau olahraga ya pasti tidak punya sarana prasarananya sendiri, dan alat-alatnya pun kurang memadai. Waktu pembelajaran softball juga bolanya itu dimodifikasi dari bukan bola softball, itu bola basket tapi yang kecil, supaya nanti kalau kena orang tuh nggak sakit. Jadi ini juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh guru nanti ketika kita sebagai calon guru nanti ketika kita mengajar di sekolah. Bagaimana cara kita memodifikasi sarana dan prasarananya agar pembelajaran penjas agar bisa terlaksana walaupun sarana dan prasarananya kurang di sekolah nanti. Dan yang keenam ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program bersifat samar dan cenderung bersifat lokal dan belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusan dari penjas ini, seperti dikemukakan oleh NASPE, National Association for Sport and Physical Education 1992, yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Kemudian yang kedua, bugar secara fisik. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur dan dalam aktivitas jasmani. Yang keempat, mengetahui aktivitas jasmani. Dan yang keempat, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. Yang kelima, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.